Kebangkitan Kobbie Mainoo di Manchester United. Kobbie Mainoo benar-benar hampir bergabung dengan Napoli. Minat klub Italia itu sempat menguat, muncul saat sang gelandang muda menjalani musim yang sulit dan nyaris terlupakan di Manchester United. Untungnya, kenyataan berbicara lain. Di bawah arahan pelatih kepala baru, Michael Carrick, mimpi buruk Mainoo berakhir. Ia kembali dipercaya, kembali mengenakan seragam merah, dan ikut mengantar Manchester United merangkai 4 kemenangan beruntun di Premier League. Kemenangan terbaru, skor 2-0 atas Tottenham Hotspur di Old Trafford, menjadi potret paling jelas perubahan itu. Meski kartu merah Christian Romero membantu situasi, penampilan Mainoo di jantung lini tengah tetap menjadi pembeda utama. Perbaikan performa Manchester United dalam beberapa pekan terakhir bukan kebetulan. Ada 2 perubahan besar yang langsung terlihat sejak Michael Carrick mengambil alih, yaitu peralihan formasi dari 3 back ke 4 back, serta keputusan mengembalikan Kobbie Mainoo ke starting 11. Kedua langkah itu saling terkait. Formasi 4 back memberi stabilitas, sementara kehadiran Mainoo membuat aliran bola di lini tengah kembali hidup. Dalam waktu singkat, United terlihat lebih tenang, lebih rapi, dan lebih terkontrol. Sulit untuk tidak membandingkan situasi ini dengan era Ruben Amorim. Ada alasan untuk memahami tekanan yang dihadapi pelatih Portugal itu, tetapi tetap sulit menjelaskan mengapa Mainoo sempat tersingkir begitu lama. Faktanya, Mainoo kini sudah mencatat menit bermain Premier League lebih banyak bersama Carrick musim ini dibandingkan seluruh masa di bawah Amorim. Sekilas Mainoo bukan tipe pemain yang selalu mencuri sorotan, namun justru disitulah nilainya. Ia mengendalikan tempo, menghubungkan lini, dan membuat keputusan yang sering luput dari perhatian. Hal itu terlihat jelas pada gol pertama United ke gawang Tottenham. Skema sepak pojok pendek yang dipuji Carrick memang cerdas, tetapi eksekusinya bergantung pada detail kecil. Pergerakan Mainoo dari tiang dekat menuju bendera sudut dilakukan dengan timing sempurna sebelum ia melepas umpan tanpa melihat ke arah Bryan Mbeumo yang berujung gol pembuka. Sentuhan seperti itu kerap ia lakukan sepanjang 90 menit. Sebagian besar tak tercatat di statistik. Namun suatu momen tersebut krusial karena membawa United unggul kurang dari 10 menit setelah Tottenham kehilangan Romero. Carrick sendiri menegaskan pentingnya gol pembuka itu, menyebut keunggulan awal sebagai kunci untuk mengendalikan laga. Michael Carrick tak pernah ragu soal kualitas Mainoo. Usai laga, ia menekankan bahwa sang pemain masih sangat muda dan terus belajar memahami permainan di level tertinggi. Menurut Carrick, Mainoo sempat mengalami fase ekstrim, yaitu dari sorotan besar ke periode minim bermain. Situasi itu kerap membuat publik lupa bahwa usia sang gelandang baru menginjak 20 tahun. Meski sempat lama di bangku cadangan, Mainoo tak kehilangan sentuhan. Ia tetap mampu membelokkan bola sesuai kemauannya, baik lewat umpan pendek cerdas maupun flik halus di ruang sempit. Salah satu sentuhan lembut di babak kedua bahkan membuka ruang bagi Diogo Dalot untuk mengirim umpan silang yang diselesaikan Bruno Fernandes menjadi gol kedua. Carrick juga menyoroti proses belajar Mainoo di samping Casemiro. Banyak hal yang diserap sang pemain muda, bahkan tanpa ia sadari, sebagai bagian dari perjalanan perkembangannya. Performa konsisten Mainoo kini memunculkan spekulasi baru, yaitu peluang masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia. Ia sudah menyumbang assist saat United menang 3-2 di kandang Arsenal dan terus menunjukkan grafik menanjak. Jika performa ini berlanjut hingga jeda internasional Maret mendatang, akan sulit bagi pelatih Inggris Thomas Tuchel untuk mengabaikannya. Terlebih, Mainoo bukan wajah asing di level internasional. Kurang dari 2 tahun lalu, ia masih remaja saat menjadi starter di final kejuaraan Eropa bersama timnas. Bruno Fernandes, pemain nomor 10 terbaik Eropa. Bruno Fernandes terus memberi kontribusi positif untuk Manchester United. Pesepak bola asal Portugal itu disebut sebagai pemain nomor 10 terbaik Eropa. MU memetik kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur dalam pertandingan Liga Inggris. Bruno Fernandes mencetak 1 gol dalam laga di Old Trafford Sabtu 2 Juli 2017 malam waktu Indonesia Barat. Dengan gol ini, Bruno Fernandes sudah terlibat dalam 200 gol untuk Man United.
Squawka membukukan bahwa Bruno Fernandes menorehkan sebanyak 104 gol dan 96 assist. Ex-pemain Liverpool yang sudah menjadi pundit, Dani Murphy, yang memberikan pujian untuk Bruno Fernandes. Bruno mencetak gol dengan penyelesaian akhir yang luar biasa dan menyempurnakan performa gemilangnya, mengingat pekan lalu ia sebenarnya tampil buruk. Saya bertugas saat pertandingan melawan Fulham, dan dia tidak berada dalam kondisi terbaiknya, kata Murphy di Sportskeda. Namun saat ini, dia bisa dibilang sebagai pemain nomor 10 terbaik di Eropa, kata dia menambahkan. Bersama Man United, Bruno Fernandes sudah mempersembahkan 2 trofi. Dia menjadi juara Piala Liga Inggris dan menjadi juara Piala FA. Di Liga Inggris musim ini, Bruno Fernandes sudah bermain sebanyak 22 kali. Dia sudah mengemas 6 gol dan 12 assist. Melihat Bryan Mbeumo sebagai big game player Manchester United. Bryan Mbeumo membuktikan kapasitasnya sebagai pemain pembeda bagi Manchester United. Ketika tekanan meninggi dan lawan berada di level tertinggi, namanya justru kerap muncul di papan skor. Terbaru, Mbeumo mencetak gol pembuka saat Manchester United menjamu Tottenham pada pekan ke-25 Premier League 2025/2026, duel di Old Trafford. Sabtu tanggal 7 Februari malam waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk King MU. Gol Mbeumo lahir dari skema sepak sudut yang dieksekusi dengan sangat rapi. Setelah itu, Bruno Fernandes memastikan kemenangan King MU lewat gol keduanya, menutup laga dengan dominasi yang matang. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Mbeumo. Gol ke gawang Tottenham bukan sekadar angka, melainkan kelanjutan dari pola konsisten. Mbeumo selalu hadir di laga-laga besar. Gol ke gawang Tottenham mempertegas status Bryan Mbeumo sebagai big game player Manchester United. Dalam 4 laga terakhir King MU, ia mencetak 3 gol, semuanya datang pada momen krusial. Sebelum menjebol gawang Tottenham, Mbeumo lebih dulu mencetak gol saat menghadapi Manchester City dan Arsenal. Dua tim itu tengah bersaing ketat dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Jika ditarik lebih jauh, nama Liverpool juga ada dalam daftar korbannya. Pada pekan ke-8, Mbeumo mencetak gol penentu pada menit ke-84 di Anfield, memastikan kemenangan 2-1 Manchester United di kandang lawan. Rangkaian gol ini menegaskan satu hal, Mbeumo tidak sekadar produktif, tetapi juga relevan. Ia mencetak gol saat dibutuhkan, melawan lawan terberat, dan di panggung terbesar. Secara statistik, performa Bryan Mbeumo musim ini tergolong stabil. Ia telah mencetak 9 gol dari 20 penampilan di Premier League, angka yang mencerminkan konsistensi. Menariknya, grafik performa Mbeumo justru meningkat ketika Michael Carrick memainkannya sebagai penyerang tengah. Peran ini memberinya ruang lebih besar untuk berada di area berbahaya. Carrick pun tak menutupi kepuasannya. Gol cepat Mbeumo ke gawang Tottenham dinilai memberi efek psikologis besar bagi tim, terutama dalam mengelola tekanan pertandingan besar. Secara bawah sadar, itu seperti menarik napas dalam-dalam. Jadi gol itu sangat penting. Untuk unggul, kami bermain sangat baik di babak kedua dan tidak memberi mereka banyak kesempatan atau transisi, ucap Carrick di situs resmi klub.